Halo semuanya, saya Vera Ningsih dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia ini sebuah undang-undang itu lahir dari adanya sebuah rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini dapat diajukan oleh 3 orang. Yang pertama itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan yang ketiga adalah Presiden. Nah, terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden ini kemudian akan dibantu disiapkan oleh menteri yang terkait bidang yang diajukan oleh Presiden ini. Kemudian terhadap pengajuan RUU ini kemudian harus disertai naskah akademik. Nah, naskah akademik sendiri ini adalah sebuah naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana berisi konsepsi mengenai suatu pembentukan undang-undang, di mana itu ada isinya, ada latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran, sama ruang lingkup dari undang-undang tersebut. Namun terhadap undang-undang tertentu, RUU tertentu itu nggak perlu dilampirkan naskah akademik, seperti RUU APBN, terus RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus RUU perubahan cabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Nah, terhadap RUU yang udah diajukan itu kemudian nanti akan dilakukan 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama, tingkat pertama. Nah, di tingkat pertama itu akan dilakukan di dalam rapat komisi. Selain rapat komisi kemudian akan dilakukan di dalam rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Kemudian yang akan dibicarakan dalam pembicaraan tingkat 1 ini sebenarnya sangat sederhana. Itu cuma berbicara mengenai pengantar terhadap RUU tersebut, di mana ada pengantar, pembahasan daftar inventarisasi, kemudian ada masalah, sama penyampaian pendapat mini. Kemudian setelah dilakukannya pembicaraan tingkat 1 ini akan dilakukan pembicaraan tingkat 2. Nah, pembicaraan tingkat 2 ini dilakukan di dalam rapat paripurna DPR, yang kemudian yang menjadi pembahasan di dalam pembicaraan tingkat 2 ini termasuk ada penyampaian persetujuan atau penolakan oleh DPR itu, kemudian ada penyampaian laporan atas pembicaraan tingkat pertama tadi, kemudian ada pendapat akhir Presiden. Terus kalau misalnya tadi kan ada persetujuan atau penolakan dari RUU tersebut, kalau misalnya terjadi penolakan atas RUU tersebut, kemudian akan dilakukan musyawarah mufakat. Nah, tujuan untuk dilakukannya musyawarah mufakat adalah untuk melihat kesepakatan atau persetujuannya. Nah, kemudian apabila terjadi kesepakatan atau persetujuannya, maka Presiden akan mengesahkan RUU yang telah disetujui tersebut menjadi sebuah undang-undang. Dengan itunya adalah dengan pembubuhan tanda tangan kepada RUU tersebut dan ditambahi kata mengesahkan dalam undang-undang tersebut. Kemudian dalam hal RUU tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari, RUU tersebut yang udah disepakati itu akan berubah menjadi undang-undang secara otomatis, tanpa, meskipun nggak ada pengesahan pembubuhan tanda tangan dari Presiden. Nah, jadi seperti yang kita ketahui itu perancangan undang-undang di Indonesia itu dilakukan di dalam prolegnas atau program legislasi nasional, atau enggak itu bisa juga dilakukan di program legislasi daerah. Nah, terhadap perancangan undang-undang ini kemudian harus ada melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah terencana, bertahap, terarah, sama terpadu. Nah, apabila melewati 4 tahapan ini, maka sebuah RUU itu layak disahkan sebagai undang-undang. Nah, namun pada kenyataannya itu banyak sekali undang-undang yang kemudian udah disahkan tapi masih ada kontroversinya, masih mendapat masih ada konflik di masyarakat. Jadi dapat kita lihat bahwa perancangan undang-undang di Indonesia itu pada prakteknya itu tidak memenuhi 4 tahapan ini, yaitu terencana, bertahap, terarah, sama terpadu. Karena kalau misalnya udah melewati 4 tahapan ini, sebenarnya dia udah bisa dikatakan sebagai
layak untuk dijadikan undang-undang dan sangat minim untuk terjadi konflik di antara masyarakat. Namun pada faktanya ini masih terdapat banyak konflik terhadap undang-undang yang disahkan. Oke, jadi pembahasan kedua saya adalah terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo terkait penanganan wabah COVID-19 yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengesahan undang-undang itu harus melalui tahapan-tahapan yang sudah disebutkan seperti tadi. Kemudian terhadap Perpu 1 2020 ini menurut saya adalah suatu perpu yang pada prosesnya melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama pada pasal 22, di mana disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa dalam ayat satunya itu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian di ayat 2-nya itu disebutkan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Nah, yang menjadi pertentangan dalam Perpu nomor 1 2020 ini adalah Perpu ini disahkan dalam satu sidang yang sama dengan pengajuannya pada sidang DPR ketiga ini. Perpu 1 2020 ini diajukan, kemudian di sidang yang sama juga Perpu ini disahkan menjadi undang-undang. Kemudian hal ini kemudian juga merupakan pertentangan terhadap pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana disebutkan dalam ayat 1 pasal 52 bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Perpu 1 2020 ini telah melanggar peraturan terkait pembentukan perundang-undangan, sehingga menurut saya Perpu ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.